ini adalah Al-Quran yang diklaim sebagai Al-Quran tandingan dan dikatakan sebagai inilah Al-Quran yang benar. Jadi ada pendeta Kristen, ya, ada pastor yang telah melansir, menerbitkan Al-Quran tandingan. Ada namanya Al-Basmalah di sini. Ada juga namanya ini surah Al-Fatihah, ya, suratul Fatihah di sini. Seperti Al-Quran, Qul Bismi Al-Ab Al-Kalimah, ini. Terus kemudian ini Ar-Ruh Al-Ilah Al-Wahid Al-Awhad. Ini mencontek surat Al-Ikhlas, ya, ada lam yalid begitu. Iya. Tapi kemudian ditrinitaskan gitu. Ditrinitaskan. Ini ngawur, ini memberi namanya. Surat namanya Az-Zina. Ya. Atau adultery. Jadi namanya adalah surat Az-Zina. Dan itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah, ini datang dari Allah, padahal dia buat sendiri. Ini terbukti. Soros yang bikin itu kitab, nggak mungkin hafal, nggak usah satu kitab itu, kitab apa tadi, Al-Furqan. Seperempatnya saja suruh hafal, yang dia tulis itu hafal kata per kata, saya yakin tidak akan hafal, karena ini bukan wahyu. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini momen spesial malam ini karena kami hadir ada di Kota Bekasi, di mana di sini adalah gudang buku, gudang ilmu. Milik siapa? Ini ownernya, ini sebelah kanan saya, yang kami muliakan, Kiai Haji Abu Didat, tokoh kristolog legend, ya, legendaris yang masih hidup. Masya Allah. Maka dari itu kita harus banyak belajar kepada beliau, menimba ilmu kepada beliau. Ini masih hidup beliau, Masya Allah. Dan spesial malam ini karena kita akan mengungkap satu hal penting. Apa itu? Fenomena terbitnya Al-Quran versi pendeta. Jadi ada pendeta Kristen, ya, ada pastor yang telah melansir, menerbitkan Al-Quran tandingan, karya dia. Saya spill, minta tolong di zoom. Namanya adalah Al-Furqan Al-Haq, ya. Sekali lagi, ini adalah Al-Quran tandingan karya pendeta Kristen, ya. Namanya Pastor Anisoros. Dia sekarang ada di dia dulu lahir dari Nazaret, Kiai, dari Nazaret, ya. Oh, yang sering muncul di YouTube juga itu Anisoros kan. Tahu. Bahasa Inggrisnya The True Furqan. Ini adalah Al-Quran yang diklaim sebagai Al-Quran tandingan dan dikatakan sebagai inilah Al-Quran yang benar, ya, versi pendeta Kristen. Kita akan spilkan apa isinya. Saya tunjukkan. Al-Quran ini terdiri dari beberapa surah, ya. Jumlah total dalam Al-Quran tandingan ini ada 77 surah. Dan nama suratnya ini lucu-lucu, unik-unik. Seperti ini. Namanya, ada namanya Al-Basmalah. Ada namanya Al-Basmalah ini di sini. Ada namanya Al-Fatihah. Ada namanya ini
surat An-Nur, ada surat As-Salam, ya. Di sini Al-Iman, Al-Haq, At-Tauhid, ya. Ada Mesiah, ya. Al-Masih namanya, dan seterusnya. Ada Ar-Ruh, ya, the Spirit. Ya. Berarti bahasa Al-Masih. Lucunya ini di sini ada namanya, kalau At-Taubah ada, ya. Ada juga namanya Az-Zawaj, ya Rabb. Ada surat namanya Az-Zawaj, ya. Ini saya spill, ya. Az-Zawaj, ya, surat pernikahan, marriage. Ada surat, ya, namanya ini As-Siyam, ya, fasting atau puasa. Ada surat ini lucu-lucu namanya As-Salah, ya, Al-Muluk, ya, the Kings, dan lain sebagainya. Ada surat namanya kemiskinan, ya, Al-Fuqara. Ini asli bawaan dari sana, ya. The True Furqan, Al-Furqan, ya. Nul Haq. Inilah Al-Quran yang benar katanya. Mungkin dari sekian banyak surah yang ada di sini, kita hanya spillkan sebagian aja untuk perwakilan. Ada namanya Al-Basmalah di sini. Ada juga namanya ini surah Al-Fatihah, ya, suratul Fatihah di sini, seperti Al-Quran. Jadi memang betul-betul jadi tandingan ini. Tapi isinya ini jauh panggang dari api, kacau, ya. Saya bacakan coba. Al-Basmalah. Qul bismi al-ab al-kalimah, ini, terus kemudian ini ar-ruh al-ilah al-wahid al-awhad. Artinya qul, katakanlah, ya, seperti qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun. Nyontek, ya. Juga ya. Iya, nyontek, ya. Nyonteknya ini nggak ketulungan ini. Say, ya, in the name of the Father, ya, dengan nama Bapa. Atas nama Bapa. Atas nama Bapa. Ya. The Word, Firman, ya, Firman, the Holy Spirit, dan Roh Kudus, the one and only true God. Satu dan hanya satu-satunya Tuhan. Tapi ini kaidah bahasanya banyak yang salah-salah karena penulisnya orang Kristen. Jadi banyak yang menyalahi. Mirip-mirip, Iya. ini isi mirip-mirip stylenya Injil juga. Iya, jadi kadang harusnya fathah dia kasroh, harusnya kasroh dia fathah, begitu. Kalau dengan bahasa pendengaran aja, ya, kita dengar, ini menyalahi banyak aturan tata cara etika bahasa Arab, ya. Stylenya juga, rhyme-nya juga nggak ada. Kalau bahasa Arab kan, Quran ada rhyme-nya, ada sastra, iramanya kan. Ini nggak ada. Mutsallathi, at-tauhid, muwahhadi, at-tatslits, ma ta'addad. Ini. He is triune and united in Trinity, indivisible as deity. Artinya? Jadi, dia tiga dalam satu kesatuan, satu hakikat dalam tiga pribadi, tidak terbagi-bagi sebagai sifat Tuhan. Fahuwa abun lam yalid. Jadi seperti surat Al-Ikhlas ini. Yeah. Oh iya. He is the father. Yeah. He is the father who has never given birth like the race of humanity. Oh ya, dia sebagai ayah yang tidak pernah memberikan kelahiran seperti manusia. Jadi menconteknya, ini mencontek surat Al-Ikhlas, ya, ada lam yalid begitu. Yeah. Tapi diselewengkan. Nah, kemudian ditrinitaskan itu. Ditrinitaskan. Kalimatun lam yulad. He is the word who has never been born except through virginity. Dia firman yang tidak pernah dilahirkan kecuali melalui perawan. Perawan suci maksudnya. Ruhun lam yufrad. He is the spirit who has never been separated from the Trinity. Dia adalah roh yang tidak pernah terpisahkan dari Trinitas. Khallaqun lam yukhlaq. He is the creator
who has never been created by any entity, ya. Jadi dia adalah pencipta yang tidak pernah diciptakan oleh apapun. Fasubhana malikil mulk wal quwwah wal jaddi mimman, ini agak ambigu bahasa Arabnya ini. Mimman anzali al-anzali ila abadil abdi. Therefore, ceaseless praise is offered to his regal sovereignty, absolute power and royal majesty is extended unto him from eternity to infinity. Amin. Sehingga puji-pujian diberikan kepadanya atas kekuasaannya yang megah, kekuasaannya yang absolut, dan penghormatan diberikan kepadanya, penghormatan diberikan kepadanya dari keabadian dan dari ketidakterbatasan. Ini saya akan spillkan, tidak terlalu di zoom, namanya surat Al-Fatihah, ya. Saya akan bacakan sebagian dari surat Al-Fatihah, apa yang terkandung di dalamnya, versi pendeta Kristen atau Al-Quran versi karangan pendeta Kristen ini. Ini ngawur, ini isinya juga ngawur, ya, diseleweng-selewengkan, belok-belokkan, tidak karu-karuan. Tidak bisa dihafal. Tidak bisa dihafal ini, karena susunan kalimatnya kacau. Tidak memungkinkan untuk dihafal. Tidak memungkinkan untuk dihafal. Kalau Al-Quran itu bahasa Arabnya itu enak, susunan dan ada rhyme-nya. Iya. Berakhiran dengan satu kata yang sama. Dan kalau dinadakan, itu dia teratur. Ya. Ciri khas dari Al-Quran. Ya, kayak Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, kan selalu bunyinya rhyme-nya ada. Beda ini kan nggak ada rhyme sama sekali, jadi susah untuk dihafal. Stylenya juga nggak ada, sastranya juga nggak ada. Al-Quran kan sangat tinggi, ya, sastranya sangat tinggi. Mereka mengubah kata Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dirubah dengan kata ini nih. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dirubah dengan ini. Bismi al-ab al-kalimah ar-ruh al-ilah al-wahid al-awhad. Ya, ditrinitaskan Bismillah. Tauhidnya ditrinitaskan, gitu kan maksudnya. Ya, dengan menyebut nama Bapa, ya, Firman dan Roh Kudus, ya, the Holy Spirit, the one and only true God, ya. Jadi satu dan hanya satu-satunya, the only one and the only one, only true satu-satunya, satu dan satu-satunya Tuhan yang benar, gitu kan. Trinitas, tapi susah. Trinitas ada tiga tadi, jadi tiga dalam satu. Satu-satunya tapi Trinitas kan, tapi maksudnya begitu. Pak Pendeta Kristen seluruh Indonesia dan pastor dan pendeta Kristen Katolik seluruh Indonesia, pastor Katolik dan pendeta Kristen, Anda harus jujur. Sebagaimana Bapak Pendeta Luga Tambunan itu jujur, sangat jujur sekali dia itu. Walaupun dia lawak, ya, walaupun dia lucu, tapi dia ada jujurnya. Jujurnya gini, bicara. Saya masih ingat terus kata-katanya itu. Kata dia, ilmu mahal ini kalau dijual sekitar berapa kemarin tuh Ustaz Eti? Triliun. Ya, triliun. Jadi kalau ilmu ini dijual, katanya mahal, ya. Kalau dia ngisi seminar katanya 1 triliun per 3 jam katanya. Jadi jangan malu jadi Kristen, katanya. Jangan malu menyebut, ya, sebagai orang Kristen menyebut Tuhan ada 3, ya, Bapa, Anak, dan Ibunya. Roh Kudus itu dianggap ibu sama Luga Tambunan. Jadi para pendeta Kristen dan para pastor seluruh Indonesia jangan malu sebagai Kristen atau Katolik, dan jangan malu menyebut Tuhan ada 3, ya, Bapa, Anak, dan Ibunya, kata Pak Pendeta Luga Tambunan. Jujur, Kiai, orangnya. Saya bacakan ini. Saya bacakan surat Al-Fatihah yang versi Kristen ini. Huwa dzal furqan al-haqqu nuhihi fabalaghuhu lis-salin min ibadina walinnas kaffatan wala takhshal qauma al-mu'tadin. Behold, this is the authentic true Furqan
which we inspire, declare it to whomever has gone astray from among our people, and do not fear anyone who may retaliate against this proclamation. Ya. Ini adalah kitab Furqan yang asli, yang benar, yang asli maksudnya ya, yang kami inspirasikan, maksudnya we itu Tuhan maksudnya bagaimana, karena huruf besar, inspirasikan, declare it, dan kami nyatakan kepada mereka yang tersesat dari di antara umatku, dan jangan takut dengan mereka yang menentang pernyataan ini. Lanjut ayat yang kedua, muhaiminun yahtimu sayfadh dhulmi bikaffi al-adl wa yahdidh dhalimin. Banyak banget ya artinya ini ya. It is a victorious true Furqan which shall bring to not the sword of injustice with the palm of justice, blazing a straight path for those who repent from having gone astray. Oh ya, ini adalah kemenangan, True Furqan, kemenangan ya dari yang sebenarnya, Furqan yang sebenarnya, yang akan membawa kepada sword of injustice. Jadi ya benar, yang akan menentang pedang ketidakadilan dengan keadilan tangan, dan juga jalan yang lurus bagi mereka yang bertobat dari segala kesesatan. Berikutnya yang ketiga, wa yahdimu sarhal kufri biyadil iman wa yashidu mau'ilan littaibin. Moreover, the true Furqan will completely demolish the weak structure of unfaithfulness with the righteous hand of truthfulness, erecting in its place a mighty fortress for all who repent and seek a place of abode. Jadi di samping itu juga Furqan, True Furqan ini, Furqan yang benar ini akan secara lengkap menghapus kelemahan mereka yang tidak setia, yang tidak beriman, dengan tangan kebenaran, dan membangkitkan kebesaran bagi mereka yang bertobat dan mencari tempat yang abadi. Berikutnya masih ada beberapa ayat ya. Sisa beberapa ayat lagi di surah Al-Fatihah ya. Surah Al-Fatihah di sini ada 7 ayat ya. Di sini ada 7 ayat. Kalau dibacakan semuanya nanti bosen nanti. Rhyme-nya nggak ada juga, nggak ada ya, rhyme-nya juga. Konteksnya juga kacau di sini. Ya, kacau. Kalau dibacakan juga rhyme-nya nggak ada. Kalau Al-Fatihah kan i semua kan. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ada rhyme-nya di belakang. Dia seperti ini. Khasnya Misal surat At-Tauhid ya. Ini ada surat At-Tauhid gini. Sama, semuanya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi basmalahnya itu dipelencengkan. Ya, ditrinitaskan. Menjadi ditrinitaskan menjadi basmalah versi trinitas ya. Padahal Al-Qur'an itu menjunjung tinggi ketauhidan. Di sini nama suratnya Tauhid, tapi yang pertama basmalahnya sudah trinitas ya. Kan lucu kan gitu. Ini sangat kacau ya, sangat kacau dan sangat menghina Islam ya. Menghina Al-Qur'an, menghina Islam, dan pastinya menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah dijadikan tiga dalam satu dalam tiga ya. Ini contoh ya. Ini ada surat namanya Mesyah ya, namanya Mesyah. Surah Al-Masih. Dan ini bercerita tentang Yesus Kristus ya. Jadi Al-Masih di sini yang dimaksud adalah Isa ibnu Maryam, Yesus Kristus yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Jadi justru tidak mengagungkan nama Allah, tapi mengagungkan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini menjadi persoalan ini. Padahal ini kapan-kapan kita bedah ya. Ini ada buku menarik ini. Ini karya
Yohanes Rahmat. Ya, ini seorang pendeta dan judulnya ini membedah soteriologi salib. Dan di dalam buku ini konteks yang dibicarakan adalah justru pelajaran tentang penghinaan dan pembantaian kepada manusia itu diajarkan melalui cerita pembantaian, mohon maaf ya, kepada Yesus Kristus. Itu. Ini pendeta ini sangat jujur sekali mengungkap tentang bagaimana hikmah dari penyaliban Yesus itu merupakan pelajaran awal dari metode membantai manusia. Dan ini kalau toh kan untuk menandingi Al-Quran ya. Tapi terbalik. Kalau Quran kan verbal revelation. Quran itu diwahyukan dengan dihafal dulu di memori software manusia. Jadi bukan ditulis dulu untuk dihafal gitu kan. Jadi sudah kebalik. Ini sudah nggak bisa masuk kalau dibandingkan dengan Quran. Quran kan oleh malaikat Jibril, Rasulullah, dia di software manusia kan. Jadi ada master copy-nya, ya kan? Hafalan ini dapat master copy kan. Kalau transliterasi kan bisa dalam bahasa Arab, bisa dalam bahasa apapun ya, membacanya kan. Yang penting dalam bahasa verbal revelation baru ditulis gitu loh. Kalau ini kan ditulis dulu kan untuk dihafal, kan susah juga kalau dihafal, makanya nggak bisa. Ini yang lebih. Ini ada kiai surat ini ngawur ini memberi namanya surat namanya Az-Zina, ya, atau adultery. Jadi namanya adalah surat Az-Zina. Ada lagi namanya surah Al-Maidah, ya. Sama dengan kita ya. Hidangan. Hidangan. Ini surat Al-Huda atau guidance, ya. Surat Al-Huda. Semua diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi versi Trinitas Kristen. Mereka telah membelokkan. Ini sengaja untuk mengesankan bahwa Islam itu agama kekerasan. Ya. Sengaja Islam itu di-framing sebagai agama kekerasan. Dan mereka membuat Al-Quran supaya orang Islam ini terkecoh, ya. Al-Quran tandingan, Al-Quran palsu, ya. Dengan nama ini, suratnya, salah satu suratnya namanya Asy-Syahid atau The Martyr. Jadi diajak ya supaya berjihad ya, versi mereka, versi pendeta Kristen itu. Terakhir ini ada surat namanya Al-Khatimah, epilog Al-Khatimah, dan ditutup dengan kata di sini adalah amin. Jadi sebenarnya ribuan tahun lalu, sejak ribuan tahun yang lalu, sudah banyak sekali upaya untuk merusak Islam. Dengan cara apa? Dengan cara merusak pemikiran, ya, wazul fikr, ya, perang pemikiran. Tapi perang pemikiran ini biasanya rata-rata gagal. Sekali lagi, perang pemikiran rata-rata gagal. Lalu bagaimana caranya supaya bisa berhasil? Caranya supaya bisa berhasil adalah termasuk ya, metodenya adalah merusak Islam dari dalam. Bisa saja orang membuat agama baru yang mirip-mirip dengan Islam. Coba misalnya antum ya, tiba-tiba antum besok membuat agama baru judulnya agama rahmatan lil alamin gitu kan. Ya. Terus Al-Qur'annya sama persis ya, tetapi antum tambahi satu lagi surat atau 5 surat gitu kan, versi antum mendapatkan firman gitu kan. Itu salah satu cara ya untuk merusak Islam dari dalam. Ini hasilnya. Agama banyak sekarang yang mirip Islam ya, menganggap Islam benar ya, tetapi dimodifikasi gitu kan, supaya Islam rusak gitu. Kalau ini sudah ketara kan, memang bukan Islam tetapi membuat Al-Quran tandingan. Kalau ini ada lagi Al-Quran versi Ahmadiyah, dan ini bukan Al-Quran tapi Al-Quran versi Ahmadiyah, namanya adalah Tadhkirah.
Ahmadiyah juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul, tapi ada lagi, masih ada lagi Mirza Ghulam Ahmad, dan nabinya menciptakan Al-Quran versi baru namanya Tadhkirah. Kapan-kapan ini akan kita bahas, dan kapan-kapan kita akan datangkan orang Ahmadiyah langsung ya. Kita akan diskusi, dialog. Orangnya sudah siap ya. Cuman tinggal momen waktunya. Kita akan diskusi langsung dengan orang Ahmadiyah, dan kita akan bedah ini kitab suci mereka. Kita akan fokus membahas ini dengan Kiai Haji Abu Didat ya. Beliau adalah ketua lembaga dakwah khusus Majelis Ulama Indonesia. Kepada beliau dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah dari Ustadz Ipung sama Ibu Epi sudah mengupas salah satu buku yang ditulis oleh Dr. Anis Soros. Buku ini dianggap sebagai Quran yang asli menurut versi Anis Soros, yaitu Al-Furqanul Haq. Nah, tentunya buku ini lahir yang diklaim sebagai kitab suci Al-Quran yang benar, karena memang tujuannya Dr. Anis Soros ini setelah kalah berdialog itu ingin menunjukkan ya, ingin menjawab tantangan Quran ya. Kalau masih ragu terhadap Quran sebagai kalamullah, suruh membuat, dan tantangan Quran itu membuat satu surat atau membuat yang seperti Quran, suruh kumpulkan para ahli, kumpulkan manusia dan jin untuk berkumpul, semua membuat tidak akan mampu. Nah, kemudian diturunkan lagi, kalau satu Quran yang seperti Quran itu pasti nggak mampu. Tantangannya diturunkan. Nah, sekarang 10 surat sajalah. 10 surat pun tidak akan mampu, baru turunkan satu surat saja. Nah, Soros ini setelah kalah berdialog dengan Ahmad Didat itu, tentu Ahmad Didat menggunakan Al-Quran yang dalam bahasa Arab, karena Quran memang bahasa Arab. Kalau bukan bahasa Arab, bukan Quran itu namanya. Terjemah boleh pakai bahasa apapun, tapi Quran dalam bahasa Arab. Nah, waktu itu Anis Soros menggunakan tentu Alkitab Injil versi dia dengan bahasa Arab juga. Nah, walaupun sama-sama tulisannya pakai bahasa Arab, kata Ahmad Didat tidak bisa mengimbangi Al-Quran ini. Nah, tentu disinilah sesungguhnya dia menyadari memang Quran bahasa Arabnya lain. Tapi kata Soros, tunggu, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Nah, inilah yang dia nyatakan, kami akan membuat Al-Quran yang asli. Dengan pernyataan itu menunjukkan Quran itu palsu. Karena Quran bukan dibuat, Quran itu dinujulkan. Kalau ini dibuat. Dan itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah, ini datang dari Allah. Padahal dia buat sendiri. Ini terbukti. Jadi dengan adanya munculnya Al-Quran tandingan, Al-Quran palsu ini, itu menunjukkan benarnya firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 79 tadi. Ya, membuktikan kebenaran. Nah, tadi sudah mencoba dikupas oleh Ustadz Ipung ya. Di antaranya di sini kenapa menggunakan istilah Al-Furqan? Karena Al-Furqan itu salah satu nama Al-Quran. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada surah Al-Furqan, jumlah ayatnya 77 ayat. Dia bikin surat kitab suci Al-Quran palsu ini menggunakan Al-Furqan dengan jumlah surat 77 surat. Nah, kalau kita kaji isinya, tadi sudah banyak diuraikan oleh Ustadz Ipung ya, bahwa isinya itu diawali dengan basmalah, kemudian ada suratul Fatihah, surat pertama, surat kedua ada suratul Mahabbah, surat cinta. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan dari 77 surat itu, mungkin 3 model isinya. Ada yang nama suratnya persis namanya seperti Quran. Suratul Fatihah di Quran jelas ada. Jumlah ayatnya di Quran tentu Quran asli, bukan Quran palsu ya. Quran asli
7 ayat. Dia buat 7 ayat tadi kan. Tapi isi beda. Jadi jumlah ayatnya sama, isinya beda. Tadi diawali basmalahnya bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismil abbi al-kalimah ar-ruh al-illah al-wahid al-auhad. ini basmalah palsu. Tentu tadi buat etika tadi menyampaikan bahwa ini digiring kepada pemahaman konsep Trinitas itu. Ya memang tujuannya Anisaros menulis ini itu buku ini atau kitab Quran palsu ini supaya orang Islam itu ragu terhadap Qurannya. Ini loh Quran yang asli. Inilah wahyu Tuhan yang asli. Justru dengan adanya ini menunjukkan inilah sesungguhnya kepalsuan yang nyata. Nah, yang jelas itulah tadi membenarkan firman Allah tadi ya di dalam Quran itu bahwa ini bukan firman Tuhan tapi dinyatakan ini firman Tuhan menurut dia. Jadi ada nama-nama surat yang sama di Quran. Suratul Fatihah, ada surat Al-Maidah, ada surat An-Nur, ada lagi surat Al-Qadar, ada surat Al-Anbiya, ada surat Al-Muluk. Nama suratnya sama, tapi isi beda. Misalnya kita lihat surat Al-Qadar. Berapa di Quran surat Al-Qadar jumlahnya? Ini mau saya tanya sama mahasiswa kita ini. Oh ya. Berapa surat Al-Qadar itu aslinya? Aslinya berapa kalau di Quran kita? Kalau Al-Fatihah kan 7 ayat. Berapa ayat di surat Al-Qadar yang asli? Ada 5. Di sini dibuat 5 juga. Oh sama ya. Tapi isi beda. Inna anzalnahu bil haqqi fi bamdatil fajri fi saatil qadri nuron lidolin wa hudalin nas fi kulli asrin furqanun hakun wa kulun paslun fi kulli amrin. Ini surat Al-Qadar palsu. Kalau di dalam kitab Tazkirah ayatnya inna anzalnahu qariban minal qadyani wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazzala sadaqallahu wa rasuluhu wa kana amrul maf'ula. Ini di kitab Tazkirah. Jadi kalau ditelusur lagi nilainya tidak sama dengan Quran. Ya, tidak ada keindahannya. Makanya Ustadz Ipung bacanya kan nggak enak didengarnya. Nah, karena bukan firman Tuhan toh. Iya, nggak ada irama. Iya. Nah, ada nilai sastranya pun tidak ada. Belum lagi dari ditinjau dari berbagai sisi pun nggak ada nilainya. Sangat rendah sekali. Karena bukan firman. Ya, karena bukan firman. Makanya sangat beda ya. Kita jangankan dengan kitab Quran palsu ini, bandingkan Quran dengan hadis saja, itu bisa beda kita ininya. Walaupun sama tulisannya, kan? Tapi kalau Quran tuh dibacanya enak karena memang Allah sudah menjamin keotentikan Quran itu ya dengan bahasa aslinya dalam bahasa Arab. Bukti terjaminnya banyak kaum muslimin yang hafal Quran 30 juz dan memang ada pernyataan Quran juga pernyataan Allah di Quran. Ya bisa ditilawahkannya enak kan? Ya, coba bukti keaslian Quran. Karena di Quran sendiri ada pernyataan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya, yang meliharanya. Bukti terpelihara terjaganya banyak yang hafal Quran 30 juz. Iya. Nah, yang tunanetra pun bisa hafal. Sekarang cari yang hafal kitab ini. Soros yang bikin itu kitab, nggak mungkin hafal, nggak usah satu kitab itu. Kitab apa tadi? Al-Furqanul Haq. 1/4-nya saja suruh hafal, yang dia tulis itu hafal kata per kata, saya yakin tidak akan hafal. Karena ini bukan wahyu. Jadi isinya ada nama-nama surat yang sama dengan Quran. Ada juga yang dimiripkan dengan nama surat di Quran. Misalnya di sini ada surat Al-Kafirin. Ada nggak di Quran surat Al-Kafirin? Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ada lagi surat Al-Munafikin. Iya, kaidah bahasanya udah salah. Udah salah. Makanya tadi Kiai saya bilang, ini kok kaidah bahasanya kok aneh. Ya. Ada yang harusnya fathah, dia kasroh. Ada yang kasroh, dia fathah gitu kan. Ini saya makanya bacanya ini kok kacau ini kan begitu. Makanya sama anak-anak kita yang belajar Quran ya, harus hati-hati jangan sampai salah beli Quran. Ini kan ini dijual bebas. Iya. Dijual bebas, orang bisa beli siapa saja. Nah, nanti kalau anak kita tidak belajar Quran, begitu baca surat Al-Kafirin, wah ini surat yang benar gitu. Surat Al-Munafikin. Nah, ada di Quran surat Al-Munafikin. Nah, yang paling banyak adalah nama-nama surat yang lain yang tidak mirip-mirip, bahkan tidak sama dengan surat di Quran. Tapi tadi ada surat As-Solib, ya kan? Ada lagi surat apa tadi? Az-Zina. Az-Zina, macam-macam kan?
Aneh-aneh nama suratnya. Al-Masih. Kemudian apalagi ada Suratul Haq kan tadi segala macam. Banyak. Al-Fuqara. Nah, itu yang jelas ini secara garis besar memang 77 surat itu tadi ada yang namanya persis dengan surat di Quran, nama suratnya. Ada juga yang dimiripkan, dan yang paling banyak tentu nama-nama surat yang memang asing ya, yang tidak sama dengan nama-nama surat di Al-Quran. Tapi tentu tujuan daripada Anisaros ini dua, kepada yang umat dia sendiri, khususnya kepada umat Kristiani sendiri, supaya lebih yakin tentang kebenaran kitab Injil itu. Nah, tentu kepada umat Islam supaya umat Islam ragu terhadap Qurannya. Inilah Quran yang asli. Jadi ini dalam rangka menggoyang iman kita, tapi juga dalam rangka memperkuat iman mereka. Nah, itu keinginan daripada si pembuat buku ini. Saya kira bagi kita umat Islam ya mungkin ketawa saja yang paham ya, karena nilainya sangat rendah sekali. Nah, tidak bernilai lah ya. Nah, jauh. Kalau Quran itu jelas ya, merupakan kalamullah ya. Tadi bukti terpeliharanya memang ada pernyataan Allah. Saya pernah ditanya Ustaz Ipung oleh Pak Robert Walean, itu yang jadi Warokoh bin Naufal itu. Nah, beliau yang jadi Warokoh bin Naufal versi Indonesia, bahwa ada seorang rasul yang dapat wahyu di Gunung Bunder. Nah, ini Warokohnya. Turun wahyunya di Gunung Bunder. Itu rasul namanya Ahmad Musaddiq itu. Kata apa itu? Warokoh bin Naufal, Ustaz, apakah Tuhan Allah hanya mampu menjaga Al-Quran lalu tidak mampu menjaga kitab Taurat dan kitab Injil? Saya jawab, Pak Robert, kalau Quran itu dinyatakan oleh Allah sendiri, kami yang menentukan Quran, kami yang menjaganya, yang mempeliharaannya, ada di Quran. Nah, sekarang ada nggak di kitab Taurat yang Anda imani, dan dalam kitab ini yang ada imani, ada nggak pernyataan Allah? Kami turunkan kitab Taurat kepadamu, Mu'nya Musanya kepada Musa, dan kami yang menjaganya, yang meliharaannya. Mana ayatnya? Tunjukkan kepada saya. Nggak ada. Begitu juga, apakah ada pernyataan Allah di dalam kitab Injil yang Anda imani? Kami turunkan kitab Injil, kami juga menjaga yang meliharaannya. Mana ayatnya? Tidak bisa tunjukkan. Kalau kami, jelas ada ayatnya. Surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya salah satunya banyak yang hafal Quran. Makanya sekarang ada nggak, saya bilang, yang hafal kitab Anda sendiri? Tolong carikan kepada saya. Jangankan hanya untuk komunitas Anda, seluruh tokoh agama apapun di muka bumi ini, saya hakul yakin tidak akan ada yang hafal kitab sucinya. Tapi Quran 30 juz bisa hafal di luar kapal. Anak kecil pun bisa. Dan itu memang janji Allah. Ya. Ya. Karena Al-Quran itu sebagai mukjizat. Dan juga dibaca dalam bahasa aslinya. Sementara kan banyak yang baca kitab Bible, banyak juga. Tapi kan pakai bahasa yang mana? Dan pakai versi yang mana? Ya, versi yang mana? Karena banyak tuh. Problemnya kan banyak. Nah, ini kalau kita baca yang bahasa Minang lain lagi. Yang bahasa Jawi lain lagi. Ini baru kalau Al-Quran kan ditulis ya, Al-Quran terjemah, Al-Quran dan terjemah. Kalau ini kan enggak. Langsung kan, yang bahasa Jawa, Jawa, yang bahasa Sunda, Sunda. Itu yang bahasa Jawa tuh bahasa Jawa, yang bahasa Madura, bahasa Madura. Makanya dibaca terjemah kitab suci. Nah, bukan itu terjemahnya. Makanya orang disebut Quran tuh jelas dalam bahasa Arab. Kalau yang terjemah bukan Quran, namanya terjemahan Quran. Nah, itu Quran dalam bahasa Arab. Nah, inilah keagungan, kehebatan Quran sebagai kalamullah. Maka ketika ada orang yang mau ngubah-ngubah Quran, nggak perlu kumpul para ulama, akan ketahuan. Nggak enak kok kalau bukan wahyu Allah dibacanya. Nah, tapi kalau kita mau jujur, Soros pun tetap aja ngambil juga dari Quran kan, cuman dimodifikasi saja, ditambah-tambah, dikurangi. Contoh misalnya ada ayat ya. Misalnya yang surat Al-Qadar ya Bu ya. Inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri. Bisa kan itu kan ngambil dari mana?
Dari Quran, baru ditambahkan dengan sesuai dengan keinginan dia. Sama tadi Bismil Abi itu kan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya kira Ustaz Ipung sangat jelas, tapi dengan adanya ini kita akan semakin yakin bahwa Quran memang satu-satunya kitab suci yang Allah pelihara, Allah jaga keaslian dan keautentikannya. Dan tidak masalah bagi para penafsir Al-Quran ini, karena Quran tidak banyak macam versi. Yang jadi masalah itu kan banyak para ahli tafsir Bible ini kesulitannya karena sudah banyak versi. Itu diakui diantaranya menjadi kendala-kendala ini. Jadi ya mudah-mudahan Ustaz Ipung tadi sudah dikupas ya, baru mengupas tentang Al-Basmalah tadi kan. Iya. Sama separuh Al-Fatihah ya, belum tuntas Al-Fatihah. Tapi intinya sekira sudah jelas ya, tidak sama dengan Quran, jauh dengan Quran ya. Jangankan dengan Quran, dengan sekelas hadis Nabi aja sudah jauh. Tapi ini memang tujuannya adalah untuk menggoyang iman kita, agar orang Islam itu ragu terhadap Al-Quran yang kita miliki. Nah, ini dianggap, diklaim oleh Anisaros ini adalah Quran yang asli. Padahal ini adalah Quran palsu. Tapi kenapa ada yang masukkan Quran? Itu karena Quran itu barang yang mahal, yang asli, yang original. Kalau yang palsu, siapa yang mau memasukkan yang palsu, yang jelek, yang murah, ya kan? Makanya ada yang buatkan karena ini barang yang luar biasa Al-Quran ini. Tapi tetap tidak bisa. Ya, betul. Makanya saya teringat ketika pastor dari Amerika yang menyerukan untuk membakar Al-Quran. Ingat nggak pastornya? Ada banyak Kiai. Nggak, yang sampai sekarang. Yang pada saat itu resmi ya, menyerukan kepada seluruh dunia untuk membakar Al-Quran ini. Dijawab oleh Dr. Hania dari Palestina ketika beliau belum wafat ya. Kata beliau, walaupun Quran itu ya mushafnya dibakar di seluruh dunia ini ya, tapi tidak akan hilang dari dada-dada kaum muslimin. Ya, sebenarnya ya sudah dihafal kan. Tapi kalau makanya Quran tidak menjadi khawatir, Dr. Hania itu. Kita tidak boleh membalasnya. Kalau mereka membakar Quran, kita tidak boleh membakar kitab agama lain, tidak boleh. Itu bedanya. Siapa nama pastor itu? Ya, itu dari Amerika betul ya. Tapi hikmahnya besar, Bu. Dengan menyerukan untuk membakar Quran itu, justru Quran jadi laku di sana. Jadi penasaran. Itu Pastor Terry John. Terry John, ya, Terry John, betul. Jadi setelah dia serukan untuk bakar Quran, justru akhirnya orang cari Quran. Apakah benar Quran itu mengajarkan kekerasan? Penasaran. Penasaran. Justru malah hikmahnya banyak orang akhirnya masuk Islam. Ternyata tidak ada ayat-ayat yang mengajarkan apa yang dituduhkan selama ini. Sama dengan wartawan dari Inggris kan, Ipone itu. Dia sebagai wartawan dari Inggris ini, dia pergi ke Afghanistan kan, di Afghanistan katanya Taliban ini teroris segala macam. Datang ke sana, dia ditangkap oleh tentara Taliban itu. Ternyata diperlakukan yang luar biasa. Ternyata jauh apa yang dituduhkan selama ini. Jadi Roger Garaudi pun tawanan Perancis yang ditawan oleh Afghanistan ternyata diperlakukan dengan baik dan sama sekali tidak pernah diminta untuk masuk Islam, sehingga dia mualaf. Ya. Karena dia waktu itu sudah menyerah begini. Jadi kan dalam Islam perang tuh tidak boleh membunuh orang sudah menyerah. Jadi dia sudah menyerah. Bayangan dia, saya sudah mati, Nabi saya pokoknya dibunuh karena saya sudah menyerah dan kalah gitu. Tapi ternyata diperlakukan dengan baik sehingga dia mualaf. Roger Garaudi. Ya, jadi memang banyak hikmah ya dengan tuduhan-tuduhan terhadap Islam, fitnah-fitnah terhadap Al-Quran ini kan. Dari sejak Rasulullah SAW menerima Quran ini, kan muncul juga nabi palsu pada saat itu. Banyak. Bagaimana Muslimah Al-Kazab itu ngaku nabi. Maka dia bikin ayat kan, bikin surat namanya surat Al-Fil.
Alpil wa ma adraka malpil. Ini lucu, nggak enak kan itu. Sama-sama bikin surat gajah ya, tapi isinya ya Allah. Dan tidak bisa tercipta apapun menandingi Quran sampai sekarang kan. Dan tidak akan ada yang bisa menyamai itu. Dan itu memang tantangan Allah ya dalam Quran. Sampai sekarang ya. Nah, sampai sekarang kepada orang-orang yang masih ragu kalau Quran sebagai kalamullah. Bahkan Quran sudah menegaskan untuk membuktikan keaslian kitab suci itu pasti akan menemukan pertentangan yang ada di dalamnya. Kalau memang itu bukan firman Tuhan, pasti akan temukan. Quran tidak ada pertentangan. Makanya kalau Quran banyak versi, mungkin nggak ada yang namanya penghafal Quran di musyawarah kan? Lomba nggak ada. Lomba Quran kan di Mesir. Ya, lomba hafal Quran tuh. Nah, karena memang Quran dengan bahasa yang sama, dengan jumlah surat yang sama, tidak ada versi yang lain lagi. 70 negara yang ikut. Iya. Ini versi mana nanti? Walaupun dibikin tilawatil Injil ya beda juga. Ya. Tapi itulah Ustaz Ipung ya. Alhamdulillah Ustaz Ipung sudah mencoba menguraikan tadi ya salah satu isi daripada Quran tandingan, Quran palsu yang merupakan hasil karya daripada Dr. Anissa Ros ini. Tapi insya Allah kita akan semakin yakin terhadap kebenaran Al-Quran, Quran sebagai kitab suci yang sempurna ya, sempurna dan juga kitab suci yang terjaga dan pelihara. Barangkali itu Ustaz Ipung. Baik Kiai, terima kasih yang terbanyak kepada Kiai Haji Abu Didat yang telah memberikan pengajaran kepada kami tentang ini, hadirnya Al-Quran tandingan versi pendeta Kristen. Ini perlu hati-hati ya, perlu hati-hati. Ini terbitan Amerika loh. Kalau kita lihat, minta tolong di zoom ini bisa ini. Ini publish and distributed by ini Worldwide Printing, kemudian Texas USA ya. Kemudian di sini ada tulisan ini inspired by As-Safi ya, atau Al-Safi ya, interpreted by Al-Mahdi. Jadi terinspirasi dari As-Safi. Saya tidak tahu ini apa maksud dari As-Safi di sini ya. Sama di sini ada interpreted by Al-Mahdi. Karena dia sendiri. Al-Mahdi siapa itu kan? Ya, dianya sendiri. Dianya sendiri. Ya. Ya, bikin nama samarannya kan. Ya. Kemudian pemirsa, para penonton yang kami muliakan, ini adalah surat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjawab sampai sekarang, ribuan tahun dan hingga hari kiamat. Pemirsa semuanya bisa ikuti saya, klik ya di HP masing-masing surat Al-Baqarah ayat 23 ya. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Muhammad, maka buatlah satu surat saja ya, satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu. Jadi Allah menantang ya, disuruh manusia itu mengajak penolong-penolong semua dari kalangan jin, setan, siapapun, silahkan ya. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu memang orang yang benar ya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ini artinya jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kata Allah tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi yang
menciptakan ini, kata Allah, akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya. Bahan bakar api neraka yang menciptakan ini. Dan ini adalah gagal total. Sekali lagi, gagal total. 11.000 triliun ya, 15.000 triliun ini gagal total. Karena kaidah bahasanya itu udah nggak sanggup saya baca ini, kacau ya. Kaidah bahasa Arabnya juga menyalahi aturan dan seterusnya. Dihafal juga tidak bisa, didengarkan nggak enak, kan begitu Kiai ya. Jadi dulu Al-Quran itu firman Allah turun melalui Nabi Muhammad SAW. Saat itu orang-orang Arab itu banyak lahir orang-orang sastrawan. Lagi viralnya sastra. Lagi viral sastra. Kalau sekarang ini mungkin lagi viral apa? TikTok, YouTube. Ya. Dulu pernah ya viral waktu itu zaman orang-orang bersastra, senang bersastra. Namun ketika Al-Quran hadir, mereka tuh gopo-gopo, bingung ya. Contoh, satu ayat saja, membaca surat atau mendengar surat Al-Fatihah yang Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat ini saja, mereka terkagum-kagum dan tergopo-gopo, bingung ini. Ini bukan manusia ini. Karena tidak pernah ada diksi di dalam bahasa Arab waktu itu ya. Dari karangan manapun, termasuk dari karangan sastrawan, ada kata diksi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sampai orang sastrawan ini diksi dari mana ini? Ini bukan manusia ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti Tuhan ini yang membuat firman ini. Begitu. Ini banyak yang masuk Islam. Ya. Saya ingin minta Gen Z yang memberikan komentar. Ini beliau adalah mahasiswa dari STID Muhammad Nasir ya. STID Kiai Haji Muhammad Nasir. Namanya Sukma Wijaya Kusuma. Ustadz Sukma Wijaya Kusuma. Masih belum menikah ya. Buat Bapak Ibu yang cari menantu, nanti beliau bisa Ini pakai ini nih. ya, Sukma. ya, bisa menghubungi saya. Nanti ini beliau masih belum menikah, usia 25 tahun, masih perdaka ya. Berhasil. Anak soleh ya. Anak soleh. Enggak, Ustaz. Monggo, silakan berikan komentar atas Al-Quran ini. Silakan. Iya. Masya Allah ya, tantangan di akhir zaman ini memang banyak sekali fitnah-fitnahnya ya. Ketika setelah Rasulullah wafat, memang fitnah terkait Islam itu akan lebih banyak. Ya diantaranya ini, aku juga baru tahu karena kan memang dicicil gitu, belajar sama Ustaz Abu Dedat. Oh ternyata tidak hanya beda-beda versi dalam Bible dan lain sebagainya. Akhirnya kan dikeluarkan. Nah terus termasuk pas belajar sama Ustaz Abu Dedat baru tahu ternyata ada Quran karangan lagi, Tazkiro punya Ahmadiyah. Nah terus ini baru lagi nih, makanya tadi aku tanya apa ini Al-Furqanul Haq. Oh ternyata ini karangan pendeta malah, bukan dari Islam. Kalau itu kan memang yang ngaku Islam, tapi ini dari pendeta langsung. Nah ini menjadi suatu tantangan bagi kita kepada semua para dai dan lain sebagainya dan umat Islam untuk lebih selektif gitu dalam belajar. Jangan sampai tadi yang dikatakan oleh gurunda kita, asal beli Quran ternyata oh ini ada Arabnya juga, di dalamnya juga kan tulisan Arab, oh ini punya Islam dan lain sebagainya. Ternyata pengarangnya itu malah dari pendeta, dan banyak penyimpangan yang bismillahnya itu awal ya harusnya kita tauhid, benar-benar tauhid, ini sampai ditrinitaskan gitu. Dan aku pun sendiri kaget gitu. Dan ini terima kasih juga udah diberikan kesempatan untuk bisa belajar bareng kepada gurunda-gurunda sekalian. Akhirnya bisa menambah wawasan dan bisa lebih hati-hati dalam dalam mengambil sumber ilmu dan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Jadi memang harus lebih banyak lagi menggali ilmu agar kita lebih bisa selamat dan tidak tersesat lah. Seperti itu Ustaz. Komentar tentang Al-Quran ini singkat. Komentar tentang Al-Quran ini ya memang tadi struktur katanya itu memang kurang absurd banget. Terus mau diramainnya juga Ustaz juga nggak enak juga aku dengarnya. Nah terus ya banyaklah satu dari arti-artinya juga ya kurang berkenan dan lain sebagainya. Maka ya ini nggak layak untuk sebagai tadi kan sebagai pembanding Al-Quran, maka ini gagal total, gatot ya. Jadi Al-Quran ini kan memang sudah karena dari Allah, dia nggak ada versi seperti Bible versi LGBT, Bible versi slaves untuk budak, tidak bisa. Karena Al-Quran ini sudah dari Allah, tidak bisa dirubah-rubah. Dan
suratnya juga 114. Beda kalau Bible kan tergantung. Kalau Koptik, kalau Bible Protestan kan ada 66. Katolik 73 buku. Koptik 78 buku. Ya kan? Kemudian Ethiopia 81 buku. Berbeda-beda. Quran tidak bisa dibuat dengan versi jumlah yang berbeda ataupun versi isi yang berbeda seperti tadi Bible for LGBT, Bible for ada untuk budak juga ada. Bible untuk budak, untuk slave itu juga ada. Al-Quran tidak bisa dibegitukan. Jadi sudah, karena memang dari Allah ya untouchable, tidak bisa dirubah-rubah karena ada master copy-nya tadi. Master copy-nya adalah yang di software manusia, dihafal dengan hati. Menghafal kalau tidak dengan hati, dengan iman ya akan hilang. Tapi kalau dihafal dengan iman, dia akan terus terbaca ya. Saya kira tambahan dari saya itu ya. Baik, kita akhiri demikian. Barakallahu fikum. Semoga ini bermanfaat dan tetap gunakan akal sehat, tetap kita menjadi manusia yang sejati. Apa itu? Manusia yang menggunakan akal pikiran kita, pembenaran Allah dengan sempurna. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Oh, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget. Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem, tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah, ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?